Jangan pernah putus asa. Setelah capek, nyeri, capek, wah, digoreng, dipitnah, dibuang, dikirim sihir segala rupa, biasa itu. Ketika kita istiqomah, datanglah nanti nusratullah. Nasrun minallahi wa fathun. Akhirnya, bukan ngomong saya dibina untuk memberikan arahan. Dibawa kemana Asia Tenggara ini? Dan jangan lupa Asia Tenggara sangat diharapkan menjadi pelopor pembangkit Islam di akhir zaman. Benar teh ajengan ngomong teh. Tadi kasih teh ngomongkeun musyawarahnya dalam Multaqo Sufi Internasional. Sekarang yang dilirik adalah Indonesia. Di antara keheranan mereka, heran Spanyol diislamkannya sama dengan Indonesia, tetapi sudah hancur Islamnya, habis. Leungit Alpiah sakitu sohorna Andalus, leungit Kutubi Cordova cerita tenang, leungit Indonesia geus 250 tahun dihantam diacak-acak, masih kene tagrek we Islamna. Acak apa? Loba tukang apa? Loba nu puasa puluhan tahun. Eta nu jadi pakeun Islam urang. Lain kapinteran jelema-jelema pinter diam gitu Allah. Oh, sudah ya. Saya kira bisa dilaksanakan, bisa. Pernah mengalami? Pernah. Pasti pernah mengalami. Dan ke depan akan lebih sulit. Saya dulu kagetan, Pak. Saya dulu kagetan. Ketika saya mulai belajar menjalankan zikir, suluknya tadi, ya, mengamalkan hikam, bukan hanya dikaji tapi diamalkan, sering menemukan keluar biasaan. Saya cekeng, sering lapor, cokot kunci mobil, capek, pakai harta pada belum ada tol waktu itu, tahun 90-an awal, belum ada tol Bandung, padahal ini 6 jam, 5 jam sampai ke sana. Pagi-pagi ketemu Abah, tadi malam ada ini, jom balik. Para ayah naon, aneh, oh pakai take, apa ya? Oh itu dia nak itu. Begitu saya mau lapor, apa ya? Balik. Padahal karena kalau orang sebalik kan dia. Hanya ingin mengungkap, tidak pernah dibahas bahwa ini atau ini. Pernah dengar Gunung Gede mau meletus dulu? Kira-kira memang dekatnya siapa? Iya jadinya Siwak. Masyarakat di sini mengungsi ke Bojonglopan, ke Jampang Tengah tuh kalau berustad ini. Waduh. Pagi-pagi di koran ramai. Masyarakat tak mengungsi karena panutannya Mu'alim Jadian lebih dulu mengungsi. Padahal yang berangkat ke sana Mang Haji Mustafa pakai jas, pakai samarena, dia ajengan Jadian, pakai baju pondok, pakai kawas, bawa harta, jangan koboi. Aduh, jadi hati. Korannya saya bawa ke Sumedang sana. Pagi-pagi saya ketemu Abah. Assalamualaikum, Bang. Pagi-pagi saya datang ke Abah sedang duduk. Ini bukan sedang promosi, ini bukan sedang kultus, ini sedang membicarakan agungnya zikir. Tapi ngomong-ngomong jelema, agungnya zikir. Saya datang, Pak, ya abdi, jom balik. Ayam tetong gitunya. Ayah naon cek, kan dia ucuk kaset, ulu. Nya atuh anak apa? Dia nyari betul. Ci atuh kitu jauh. Sita kayak jadi murid itu kita mau sok hayang dioko. Jung balik, balik. Karena ada pengajian dulu di Jakarta, saya berangkat ke Jakarta. Pulang dari sana nggak pulang dulu ke sini ke Jakarta langsung. Malam-malam saya datang ke sini. Pagi-pagi, maaf, ibu maaf. Bukan sedang memutuskan guru, tidak sama sekali.
Tapi saya selalu menyatakan agungnya zikir, agungnya hikam, agungnya kitab-kitab yang bicara soal sulh, makrifat kepada Allah. Pagi-pagi begitu saya datang, saya melihat bapak-bapak tentara sedang mencabuti bendera-bendera yang sudah dipasang seminggu yang lalu. Bendera merah tanda bahaya, karena memang sudah bergetar terus, bau belerang dari atas. Sekarang kepada tentara, Pak, kenapa dicabuti? Nggak jadi meletusnya. Loh, kan baru kemarin, Pak. Ya, pengumumannya begitu. Terserah Anda. Ada yang disebut karena agungnya zikir, karena agungnya ahli zikir, atau berhenti semata-mata. Please, terserah Anda. Kalau saya punya dugaan, tuh tengok. Ahli kolbu mah tuh kudu mobil, ya Allah, ya Tuhan kami gunung gede akan meletus hentikan loh. Tapi orang mah gitu nggak tuh aja tarakane nu kieu mah abad temen. Tapi ini laut bisa saat, gunung bisa lebih. Walau kan Al-Quran suyirun bihi, aku tidak bihibat, aku lima bihi mauta, balillahi al-amru jami'an. Geus beunang deui kumaha yang meunang amalkeun bageun. 165 mah paun. Nu getonna mah saberapa? 100. Mun 100.000 teh la ilaha illallah teh kalau mau dihantam 3 hari 3 malam. Istirahat tidur, masih ada istirahat tidur. Mudah-mudahan daya udara naik, Mama. Demi Islam, demi Islam, bukan demi golongan, bukan demi kelompok. Orang-orang yang begini udah gak berpikir kelompok, Pak. Terang agama ikut kelompok itu kelompok kita. Sudah tiup belajar kelautan ilmu Allah. Hadirin rahimakumullah. Ya, masya Allah, masya Allah. Luar biasa. Baik, lanjut. Sebelum istirahat lanjut. Tanawwa'at ajnasul a'mali bi tanawwu'i walidatil ahwal. Baca di persoalannya, lihat di substansi, dimulai substansi. Substansi mengalami keterbukaan atau ijabah. Limpahan. 9. Substansi limpahan dari Allah bermacam-macam tergantung amalan-amalan manusia. Kalimat inti 1 ajnasul a'mali, artinya macam-macam amalan. 2 walidatul ahwali, limpahan hidayah dari Allah pada qalbu manusia. 3 bukti masalah. Hasrat salih berbeda-beda amalannya, bermacam-macam, tergantung hidayah Allah pada qalbunya. Terus udah beres. Tah sakitu. Tanawwa'at ajnasul amal li tanawwu'i walidatil ahwal. Kenapa amalan itu berbeda-beda? Karena berbeda-bedanya walidatul ahwal. Karena berbeda-beda limpahan dari Allah. Sesama biskota tidak boleh saling mendahului. Sesama tarekat jangan benturan. Oh, saya tarekat pakai siapa? Saya guru pakai truk. Hati-hati belajar mengamalkan zikir tarekat bukan untuk menunjukkan golongan saya paling benar, betul salah. Ajaran anu apa amalannya? Dalailul khairat, tafadhol. Yang mendapatkan limpahan dari dalailul khairat. Shalawat. Oh, Kiai anu, shalawat nariyah, shalawat nariyah. Oh, Kiai anu, wali Al-Quran, Al-Quran. Limpahan dari Allahnya, beda lagi. Ini zikirnya, tarekat, tijaniyah, ini syatoriyah.
ini Qadiriyah, ini Naqsyabandiyah, ini Khalidiyah, Idrisiyah. Gerah mau boga musuh. Musuh hiji sobat sarebu kurang kene. Musuh satu terlalu banyak, sahabat 1000 kurang. Jadilah manusia seperti itu, gerah. Saya orang bodoh, saya orang yang tidak punya kehebatan, tapi alhamdulillah saya orang yang banyak teman. Di tarekat Rifaiyah Cibarengkok hampir setiap tahun udah ayat jenazah. Di tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah jalur ujung Aris Al-Mukarram Kiai Haji Said, alhamdulillah Pak Jajan dan lain-lain. Di beberapa tarekat sebab orang lain kudu pakai, paham? Terus al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Fungsi ikhlas sekarang. Bisa asupkan ngobrol ikhlas euy. Urang asupkan ikhlas. Ikhlas ridho kehidupan merdeka. Lapak ikhlas di kita sudah sangat laku. Dipergunakan di kelompok mana kalimat ikhlas. Alhamdulillah. Mari kita bahas ikhlas. Sebatas kemampuan saya yang bodoh, tetapi memakai rujukan kitab para ulama. Saya mau nanya dulu, amal dulu, ikhlas dulu. Ikhlas dulu. Kan susunannya ilmu, amal, ikhlas. Sudah punya ilmu, baru diamalkan. Sudah diamalkan, baru diikhlaskan. Begitu cara berpikir mayoritas umat Islam Indonesia, Asia Tenggara. Tadi yang menjawab ikhlas lah. Eta geus ngilu hikam sababaraha kali di dieu. Kita kurang peka mengkaji kalimat ikhlas dengan khulus. Apa? Khalason yakhlusu khuluson. Apa terjemahnya? Bersih, bebas. Akhlason yukhlisu. Apa terjemahnya? Perjuangan membersihkan. Beda Bapak, khulus dan ikhlas. Kita ini sering mengucapkan kalimatnya ikhlas, tapi yang dimaksud khulus. Maka rata-rata ditolak, langsung dituntut. Saya mau bertanya, mohon dijawab walaupun sudah ngantuk. Saking mau jagoan dibuatkan. Oh ya, kita masih kena buntal. Dia amat penting sebenarnya obrolan anak itu murid. Hadirin. Masih ada orang yang belum mau sholat, umat Islam tapi belum mau sholat, masih ada. Dia tidak mau sholat kira-kira karena apa? Karena malas. Karena karena tidak kenal teh. Kalau hilang malasnya akan bagaimana? Akan sholat. Jadi sholat dulu, membuang malas dulu. Membuang itu membersihkan. Membersihkan itu bahasa Arabnya punya tegekeun. Lain kagak guyon kan iya. Ketika ikhlas dimaknai hulus, tidak dinamis Pak. Jadi beku, jadi lesu. Ada yang menerima ikhlasan. Ikhlas itu perjuangan melawan gangguan. Perjuangan melawan apa sebenarnya disebutkan ikhlas yang sebenarnya?
perjuangan melawan gangguan di 4 tingkatan. 1, gangguan di level mulki, 2 di level, 3 di level, 4 di level mun maneh geus beres menghadapi gangguan di 4 tahapan tadi, nembus maneh ka Gusti Allah, geus ka Gusti ngiring ngariung bi hadrati di payeuneun al-qudsiyah, hadrat qudsiyah kakarek maneh ikhlas. Bisa bener mah kitu ujug ikhlas tuh. Kalau orang ujug ikhlas tidak. Kalau orang riya belum ikhlas. Orang ujug kalau tidak ujug tidak riya ikhlas belum karena baru selesai 2. Dari gangguan sama ribu karek beres 2 mereka sasa ikhlas gagal. Tuh nya dikir dari gangguan. Salah satu kekeliruan kita ini menganggap bahwa ini badan kan badan, bagian luar dan bagian dalam badan mana yang lebih besar? Luar. Bagian luar umpamanya ini berapa senti saya? Sebut saja 60 ada 60? Ahli tajahid pasti bisa mengukur 40 ya, lebih 4 benar 40 ya. Oh diukur 50 lah ya. Dari pundak ke pundak berapa? 50. Kalau bagian dalam lebih kecil daripada itu pasti. Lebih dalam lagi? Lebih kecil lagi. Itu kalau berpikir mulkiyah. Kalau yang dihitungnya itu jasad, maka lebih luar lebih besar, lebih dalam lebih kecil. Itu keliru. Tulang tubuh. Sekarang saya ambilkan HP yang menjadi frekuensi tersambung ke Amerika, ke Cina, ke Saudi, kemana-mana. Yang luar yang dalam. Jadi yang lebih besar yang mana? Tuh, kamu tak pikir ngomongnya, sorry ya. Kita terlalu sering menganggap yang besar itu yang ini. Lebih dalam, lebih kecil. Justru kalau manusia sebaliknya, kekuatannya, dayanya, frekuensinya, powernya lebih dalam, lebih besar, lebih luar, lebih kecil. Kekuatan fisik ini cuma sampai alam mulki dengan hormat. Yang namanya ilmu Shaolin, ilmu karate, ilmu apa, itu hanya olah energi. Cuma dipertontonkan di film menjadi orang-orang hebat. Maka kalau kita diberi 2 CD, yang ini film silat Indonesia, yang ini film silat Cina, kira-kira mana yang lebih menarik? Karena sana pakai Shaolin, bisa loncat jauh dan lain sebagainya. Itu baru olah energi mulki. Sehebat-hebat ilmu di luar Islam, kenapa di zaman para nabi jarang yang mampu mengalahkan para nabi? Di zaman para aulia jarang yang mampu mengalahkan para aulia, karena kekuatannya kosmik. 4 lapis kekuatan, mulki, malakut, jabarut, lakut, ketembus, batu dan ukur, mulki. Tetapi yang dieleh-eleh. Kenapa sekarang sebaliknya kita yang kalah? Karena mengolah fisik mereka lebih hebat daripada kita. Olah energinya lebih hebat daripada kita. Orang olah energi, sok latihan pernapasan darah. Jarang bikin hobi ke, jarang pakai tahan napas sudah. Kudu nama ditahan napas.
Allah, 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 Allah. Untuk latihan awal 100 sahabat tasbih itu 1 latihan. Lebih bagus. Aku udah dibejakan. Nah, tuh contoh HP yang jadi dia menembus kemana-mana, justru apanya yang di dalam? Pulsanya yang sangat kecil. Itulah yang punya power. Jadi sebenarnya power kita ini, power umat Islam di mana? Di voucher, di pulsa, siri yang paling dalam dari diri saudara. Itu yang banyak tidak diolah. Bahkan istilahnya pun Ruhul Kudus. Kalimat Ruhul Kudus lebih banyak di agama Kristen. Hukumnya maka isatu tunggal makjol mereka nutung ke neraka. Yuk kurang balik ke deui ka surga, balik ke deui ka surga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Seluruh amal-amalan itu ibarat patung. Al-a'malu suwarun qaimatun. Amal-amalan itu ibarat gambar saja. Sholatna, zakatna, saumna, macam Qur'ana, wiridna, segala macamna. Adapun wa arwahuha wujudu sirril ikhlas. Amal akan menjadi memiliki ruh bila dia dibarengi dengan rahasia ikhlas. Amin. Dan diajar yuk. Lain ukur ikhlas itu ke korban mereka terujung teriak tersumah. Itu makanya salah tidak terujungnya. Semua penyakit-penyakit ilmu dilewati. Ranjau-ranjau dilewati. Penjajian percaya? Belum. Semakin ke dalam, semakin merasa belum. Semakin ke dalam, semakin merasa belum. Menyebut ngaku ngeres, ngeta jelema deket. Kalau ngaku, saya mah ikhlas, ikhlas lokal. Menarik ikhlas, menarik ikhlas. Ikhlas itu sebenarnya buktikan, buktikan. Ya, baik. Lanjut.